Halo, selamat malam semuanya. Ambil minuman dan snack-snack dulu ya, karena begitu mulai, ini materinya akan langsung gas. Saya mau remind juga, mau info. Nanti setelah webinar ini selesai, dicek ya emailnya di semua bagian, entah itu di update, sosial, dan spam juga, untuk mendapatkan info dan reminder untuk aktivitas kita berikutnya, sesi-sesi webinar berikutnya. Karena webinar ini tidak hanya sekali, melainkan akan continuous. Oleh karena itu, supaya tidak ketinggalan info, cek selalu emailnya, terutama di bagian spam. Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di webinar yang diadakan oleh Vanguard Trading Academy yang bekerja sama dengan SMCI Plus. Malam hari ini materinya spesial, cukup padat. Kita akan membahas mengenai cara untuk mempercepat pertumbuhan portofolio trading kita, terutama dengan teknik SMC, Smart Money Concepts. Dan di sini saya asumsikan teman-teman sudah setidaknya memiliki sedikit pengetahuan di dunia trading dan investasi ya, entah itu awam ataupun pemula, ataupun yang sudah berpengalaman. Oke, balik lagi tadi, karena kita akan buat materinya, siapkan semua amunisi teman-teman, kita akan tancap gas. Lalu jika teman-teman ada pertanyaan, silakan ketik saja di chat. Nanti teman-teman dari Vanguard yang akan membantu menjawab. Karena di sini saya akan full menjelaskan materi, jadi saya akan tidak terlalu banyak melihat chat sampai dengan sesi Q&A nanti. Di sini kita akan membahas ada 3 pilar utama untuk menjadi akselerasi pertumbuhan portofolio kita. Jadi ketika kita ingin menumbuhkan akun trading kita, itu tentunya akan ada pace-nya, akan ada kecepatannya masing-masing. Nah, di sini ada beberapa cara, ada beberapa pilar yang perlu kita perhatikan untuk mempercepat pertumbuhan portofolio trading kita itu. Kita semua tentunya ingin grow kan. Nah, ini 3 pilar yang harus kita perhatikan. Yang pertama tentu saja kita harus perhatikan analisa teknikal kita. Bagi teman-teman yang belum punya metode, tentunya teman-teman harus memilih sebuah metode dan menguasainya sampai dengan master. Setidaknya 1 metode. Nah, di sini kita akan fokus membahas metode yang saya sudah kuasai, yaitu Smart Money Concepts. Untuk alasannya nanti akan saya jelaskan. Teman-teman silakan explore berbagai macam metode dan pada akhirnya pilihlah 1 ataupun 2 untuk digabungkan. Semakin banyak pengetahuan tentunya semakin bagus, tapi jangan sampai hal itu membingungkan. Nah, itu analisa teknikal saja. Itu pun tidak cukup. Teman-teman juga perlu menerapkan manajemen resiko, prinsip investasi, yaitu kita perlu memperhitungkan resiko kita terlebih dahulu. Nah, manajemen resiko ini, pilar kedua ini, itu tidak terlepas dengan psikologi trading. Ini salah satu aspek yang cukup sulit. Saya yakin kita semua masih terus belajar di aspek yang kedua ini. Kalau analisa teknikal itu biasanya belajar kurang lebih ya 2-3 bulan itu biasanya sudah menguasai. Lalu tinggal latihan saja. Akan tetapi kalau yang namanya manajemen resiko dan psikologi itu terus-menerus. Saya yakin semua trader baik yang dari pemula sampai dengan yang bahkan sudah master sekalipun itu tetap mengalami yang namanya gejolak di psikologi. Oleh karena itu kita harus terus-menerus belajar dan disiplin di sini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Lalu yang ketiga tentu saja modal. Tidak bisa dipungkiri modal ini berpengaruh besar. Jadi modal yang memadai tentunya itu akan berpengaruh ke semuanya, terutama di pilar yang kedua, manajemen resiko dan psikologi. Seseorang yang mempunyai modal yang lebih besar, itu akan memiliki ketahanan dana yang lebih besar dan psikologinya biasanya lebih tenang. Nah, oleh karena itu juga kita perlu memperbesar modal ini juga, pilar ketiga ini. Nah, jadi dicatat dulu 3 pilar utama yang tidak dapat terpisahkan. Lanjutnya, tadi saya katakan di sini kita akan belajar mengenai Smart Money Concepts. Mengapa metode ini? Kenapa nggak metode lain seperti indikator ataupun mungkin support and resistance atau mungkin BBMA dan lain sebagainya. Saya tidak mengatakan bahwa metode ini merupakan holy grail ya, merupakan metode yang terbaik. Tidak. Karena setiap metode itu memiliki plus minusnya masing-masing. Alasan pertama yaitu di dalam Smart Money Concepts itu sifatnya adalah sangat mekanikal. Semua rules di dalam SMC itu kurang lebih tingkat mekanikalnya adalah 75 sampai dengan 80%. Nah, mengapa mekanikal ini penting? Karena kita itu ingin lebih objektif dan lebih memiliki performa yang cukup konsisten. Oleh karena itu ini penting, faktor mekanikal ini. Jangan sampai ketika kita menyusun sebuah trading plan, itu kita berbeda-beda tiap hari. Hari ini kita rulesnya seperti ini, besok berubah lagi. Nah, ini kita tentunya tidak ingin seperti ini. Ketika kita ingin membuat trading sebagai pendapatan yang stable dalam jangka panjang, tentunya kita perlu membuat sebuah set rules yang mekanikal, yang teratur. Nah, itu ya, mekanikal, objektif sehingga rules-nya jelas.
Jika ada yang belum jelas, misalkan pergerakannya harus kuatnya seberapa pips atau seberapa poin. Nah, itu semua harus dijelaskan, harus clear dan jelas. Lalu yang kedua, mengapa SMC? Di sini kita semua yang memakai SMC itu dapat lebih tenang ketika kita trading menggunakan SMC. Mengapa demikian? Karena di SMC, terutama yang saya dalami, yang saya ajarkan, itu selalu menggunakan limit order. Nah, sifat dari limit order ini adalah set and forget. Ketika teman-teman mendapatkan setupnya sudah valid, langsung saja taruh limit ordernya, lalu set entry, SL, TP, lalu silakan ditinggal. Jadi kita tidak perlu memantau chart, karena semakin sering kita melihat chart, melihat pergerakan harga, itu gejolak psikologi kita akan naik turun. Oleh karena itu kita ingin meminimalisir hal tersebut. Oleh karena itu kita memilih order yang ini tipenya, limit order. Lalu mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau stop order? Ya memang ada SMC yang tipe pengembangan itu ada yang menggunakan stop order, bahkan ada juga yang market execution. Tapi di sini kita tidak akan membahas hal tersebut karena itu sifatnya sudah pengembangan. Di sini kita stick to the basic dulu aja, SMC yang basic, yaitu limit order. Entah buy limit atau sell limit. Lalu yang ketiga, SMC ini setupnya merupakan setup yang low risk dan high reward. Jadi risk to reward ratio-nya besar. Kita tahu di dunia trading itu ada namanya risk to reward. Jadi kita meresikokan berapa dan kita berpotensi mendapatkan profit berapa atau reward-nya. Di SMC itu lebih dikenal dengan high risk to reward ratio. Biasanya kita memakai 1:3. Ketika kita meresikokan 1 R, 1% misalkan, kita bisa mendapatkan reward sebesar 3% ataupun lebih. Bisa lebih kalau kita mengeset 5R dan lain sebagainya. Jadi inilah 3 keunggulan utama inilah yang menjadikan mengapa saya menerapkan menggunakan ini dan mengajarkan ke teman-teman semua. Langsung kita masuk ke 3 pilar utama SMC. 3 pilar utama Smart Money Concepts. Jadi SMC tidak bisa dilepaskan dari 3 poin ini. Yang pertama adalah market structure. Di sini memakan bobot kurang lebih more or less ya 40%. Lalu pilar kedua adalah supply and demand 40% juga. Pilar yang ketiga adalah liquidity kurang lebih 20%. Nah, ini SMC persentase ini SMC yang saya ajarkan kepada viewer, kepada murid-murid saya. Porsinya seperti ini. SMC itu ada banyak versi. SMC yang di luar sana ada yang lebih mengutamakan ke pilar lainnya. Ada yang lebih prioritas ke liquidity. Ada yang liquidity-nya kurang lebih 50%. Ada yang seperti itu. Ada yang market structure-nya mungkin hanya sekitar 20%. Mungkin juga ada yang dominan di supply and demand, bebas. Di SMC yang saya ajarkan, porsinya kurang lebih seperti ini. Lebih mengutamakan market structure dan supply and demand. Liquidity hanya tambahan untuk memperbesar probabilitasnya. Oke, selanjutnya ini mengenai market structure-nya. Kalau dilihat begitu banyak aspek-aspek mungkin istilah-istilah yang perlu kita pelajari. Di dalam market structure itu yang terpenting adalah kita mengetahui tren atau bias kita. Tren itu yang terpenting ya. Ada banyak cara untuk mengetahui tren, tapi salah satu caranya yang kita gunakan adalah market structure. Apa itu tren? Tren itu kata lainnya adalah bias atau pandangan kita terhadap market. Ada 3, yaitu bullish, market yang cenderung naik, uptrend, ataupun bearish, market yang cenderung turun, downtrend. Atau yang ketiga, banyak yang mengatakan ada tren namanya ranging atau sideways. Akan tetapi di sini saya selalu mengajarkan bahwa tidak ada tren ranging atau sideways. Saya selalu mengatakan bahwa tren ranging ini masuk ke kategori bullish ataupun bearish. Jadi ketika kita melihat market itu pandangannya jelas, bullish atau bearish. Kalau sideways itu masih dalam kategori bullish ataupun bearish, masih bisa ada rules jelasnya. Nah, untuk rulesnya memang saya tidak menjelaskan terlalu panjang di sini. Nanti materinya kita akan berjam-jam kalau membahas semuanya secara detail. Nah, oleh karena itu kita akan masuk ke yang selanjutnya, yaitu trading range. Swing dulu aja, swing structure. Nah, di dalam market structure kita itu melakukan mapping. Di dalam mapping kita itu ada yang melakukan mapping swing structure. Ada swing high dan swing low. Saya yakin teman-teman trader sudah banyak mengetahui istilah ini. Kemudian ada istilah break of structure dan trend change. Jadi balik lagi ke tadi ya, ketika trend bullish itu pasti akan ada swing high dan swing low terbaru. Jadi inilah yang menjadi patokan kita. Walaupun tren harganya adalah ranging atau sideways, selama harga itu berada dalam swing high dan swing low yang terakhir, maka tren itu tidak akan berubah, masih tetap gitu.
Nah, ini adalah istilah-istilahnya. Break of structure itu adalah structural break yang continuation, kemudian trend change adalah ke arah sebaliknya. Nanti ini ada rules-nya masing-masing sendiri semua. Lalu selain swing structure, ada juga namanya internal structure, yaitu structure yang berada di dalam swing structure. Jadi kalau istilah lain mungkin namanya adalah major dan minor. Nah, penamaannya bebas. Tapi ini adalah penamaannya. Teman-teman yang belum familiar dengan istilah-istilah ini, silakan dilihat saja, mungkin di screenshot juga boleh. Dan ini ya. Selanjutnya, yang terpenting dari ketika mapping market structure adalah kita mengetahui trading range. Jadi dari swing high terbaru ke swing low terbaru itu kita akan bagi dua. Dan kita akan membaginya menjadi area premium dan area discount. Ini sangat simple. Jadi swing high terbaru, swing low terbaru. Ini kalau kita lihat di bagian kanan ini ada gambarannya ya. Ada swing high, ada swing low di sini. Lalu kita bagi dua dan jadilah area premium dan discount. Area premium adalah area harga mahal, jadi premium mahal. Discount adalah area harga murah. Dan di tengah-tengahnya area harga keseimbangan itu kita namai dengan area equilibrium. Dan nanti area premium versus discount ini nanti dapat kita kembangkan lebih lanjut menjadi area optimal trade entry. Tapi ini lebih advance, jadi kita tidak akan bahas itu dulu. Nah, hal-hal lain yang penting yang perlu kita lakukan ketika mapping bagian ini, market structure, kita perlu mengetahui strong dan weak. Jadi swing high yang ada itu sifatnya strong atau weak. Ini penting karena berkaitan dengan ekspektasi. Kalau sebuah swing low itu strong, maka kita berekspektasi swing low tersebut tidak akan ditembus dan akan menembus swing lawannya. Begitu pula kalau weak, lemah, di ekspektasinya titik tersebut akan cepat atau lambat akan tertembus. Lalu ini ada lagi ketika menentukan pullback, ada berdasarkan ATR dan lain sebagainya, multiple time frame. Ini cukup mendalam, tapi kita tidak akan bahas terlalu banyak ya. Nah, hasil mapping kurang lebih seperti ini. Yang terpenting adalah titik terakhir, swing high terakhir, swing low terakhir, trading range kita, premium, equilibrium, dan discount. Sebetulnya itu yang paling penting. Dan status ini strong dan weak. Ini weak, ini strong. Sebetulnya yang terpenting itu tahu trend, tahu swing high, swing low, dan statusnya strong, weak, dan premium discount. Itu yang terpenting. Lanjut ke pilar yang kedua yaitu supply and demand. Mungkin ada beberapa yang lebih mengenalnya dengan istilah lain yaitu OB atau order block, sama aja. Order block merupakan salah satu bentuk supply and demand. Kita mulai dari yang kiri atas terlebih dahulu. Kalau kita namai dengan OB, ada area supply dan area demand. Kalau supply itu bentuknya adalah, ekuivalennya adalah bearish order block. Kalau demand adalah area yang lebih besar banyaknya permintaan, area demand ya. Atau nama lainnya adalah bullish order block. Nanti ada rules-nya juga. Kemudian ada juga variasi lain yang memakai yang pakai base-basean ya, base. Ini adalah rally base drop. Jadi ke atas lalu ke bawah. Ini contoh yang di sini. Ini adalah rally base drop. Ini adalah drop base rally dan lain sebagainya. Itu semua variasi dari supply and demand, sama semuanya. Nah, apa syarat dari sebuah supply and demand supaya valid? Tadi ada juga yang menanyakan di grup. Nah, syarat utama yang terpenting adalah sebuah area ini menyebabkan imbalance, strong imbalance. Sebuah pergerakan yang strong move, pergerakannya kencang dari sebuah area. Ini adalah ada salah satu contohnya, area demand ini menyebabkan pergerakan yang kencang ke atas. Oleh karena itu ini menjadi area demand. Nama lain ini, titik ini adalah area imbalance, jadi belum termitigasi. Nama lainnya adalah fair value gap, sama. Itu istilah dari technical line. Intinya sama. Lalu yang kedua, syarat yang kedua ini, unmitigated atau fresh. Maksudnya apa? Area ini belum tersentuh lagi oleh harga. Belum tersentuh kembali. Kalau kita lihat di kanan ini ada demand lagi, namun dia sudah tersentuh oleh harga. Oleh karena itu tidak kita marking lagi. Sudah termitigasi. Ada beberapa istilahnya, ada yang 100%, ada yang partly, ada yang fully. Tapi tidak usah dibingungkan. Kita fokus saja ke yang 100% fresh, 100% unmitigated. Belum pernah disentuh oleh harga. Cari area-area seperti itu. Lalu selanjutnya ke sini dulu. Ada namanya S&D refinement, yaitu mengecilkan area S&D. Ini menjadi hal yang paling penting supaya risk reward kita menjadi lebih baik. Ingat, area S&D ini akan menjadi area kita untuk entry. Jadi kita akan entry di sini. Nanti saya akan jelaskan trading plan-nya, tapi ini penjelasan sekilas. Kita akan entry di sini, SL di bawah area demand atau supply kebalikannya. Nah, supaya kita memiliki risk reward yang lebih bagus, kita dapat mengecilkan area ini. Opsional ya, tidak wajib. Contoh, di sini area demand-nya adalah seperti ini. Kita dapat mengecilkannya ke candle terakhir sebelum terjadinya imbalance. Nah, dengan kita mengecilkan area, maka risk reward ratio kita itu dapat bertambah
2 kali lipat lebih. Nah, itu makanya pentingnya refinement. Refinement ada dua, ada area, atau kita juga dapat turun ke time frame yang lebih rendah untuk melihat zonanya di time frame yang lebih rendah. Jadi kita memilih zona di time frame yang lebih rendah. Jadi ada dua cara. Bagi teman-teman yang agak kebingungan dengan istilah, silakan di screenshot ya. Nanti akan ada silakan pertanyaan lebih lanjut. Lalu pada akhirnya ketika kita marking area supply and demand, itu kita hanya akan memilih area-area yang high quality saja, yang kualitasnya tinggi. Syarat-syaratnya apa saja? Tentu saja harus menyebabkan structural break. Jadi maksudnya harus menyebabkan setidaknya di sini kan ada minor break of structure di sini ya. Di sini dia break high ini, setidaknya break salah satu seperti itu. Atau lebih baik lagi kalau dia menyebabkan break of structure seperti ini, nge-break swing high atau swing low lawannya, itu jauh lebih baik. Lalu align dengan premium versus discount. Nah, ini seperti ini. Tadi di market structure kita sudah membagi area menjadi premium dan discount. Area harga murah dan harga mahal. Sekarang kita padukan dengan area S&D. Nah, area demand yang baik itu terletak di area discount. Jadi area banyaknya permintaan tentunya di harga murah. Logikanya seperti itu. Dan sebaliknya, supply yang baik, area permintaan yang baik, area sell yang baik adalah area yang berada di area harga mahal. Kita ingin jualan di harga mahal. Logikanya seperti itu. Jadi PVD align ini maksudnya adalah kita entry di area demand di area discount. Atau sebaliknya, kita entry di supply di area premium, di area harga mahal. Itu maksudnya PVD align. Lalu selanjutnya HTF align. Jadi kita marking misalkan ini adalah demand di H4, lalu kita turun time frame, ada demand lagi di area M15. Kan jadinya bertumpuk tuh. M15 demand di dalam area H4 demand. Nah, itu probabilitasnya lebih tinggi. Itu maksudnya. Lalu ada juga flip zone. Flip zone ini maksudnya adalah ketika ada area demand, area S&D yang mengalahkan area S&D lawannya. Demand menembus supply lawannya. Demand menembus supply. Nah, itu menjadi higher probability juga. Lalu yang terakhir ada yang berkaitan dengan liquidity. Nanti ini kita bahas di pilar ketiga. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kita sudah mapping, tahu swing low, swing high, lalu tren terakhirnya apa, kita bagi area premium, discount, lalu kita marking demand dan supply-nya. Hasilnya seperti ini. Setelah kita melakukan tahap kedua. Nah, di sini tentunya sudah lebih clear ya, area-area yang menjadi potensial. Jadi kita tidak bingung lagi. Ketika kita melihat chart, kita tidak bingung mau buy atau sell, areanya di mana. Di sini sudah clear. Kita sudah tahu arahnya, kita sudah tahu trading range-nya, kita sudah tahu area potensial untuk entry-nya. Oleh karena itulah udah clear sampai sini. Oke. Nah, pilar yang ketiga yaitu liquidity. Ini kita bahasnya sekilas saja. Karena balik lagi di saya hanya memakainya 20%. Intinya seperti ini. Di beberapa titik itu terdapat banyak liquidity. Terdapat banyak order. Kita tahu di dalam dunia trading itu kita berhadapan dengan player besar. Nah, oleh karena itu kita perlu memperhatikan pergerakan player besar. Nah, player besar ini cenderungnya ingin memakan order-order kecil di baliknya. Nah, order-order kecil itulah yang dinamai dengan liquidity. Ada banyak jenisnya, saya tidak akan bahas terlalu banyak. Ini jenis-jenisnya kurang lebih seperti ini. Di screenshot aja, kita skip aja ya. Tapi silakan dipahami aja. Pokoknya di beberapa area itu ada area liquidity yang selanjutnya akan diambil atau kalau istilah adalah stop loss hunter. Di kita namanya adalah sweep dan inducement. Selanjutnya ini adalah entry modelnya. Silakan di screenshot aja supaya tahu alur besarnya, mapping, tahu trennya, swing high, swing low, strong dan weak, premium discount, lalu supply and demand, dan yang terakhir adalah titik entry, stop loss, dan take profitnya. Ini trading plan untuk basic entry modelnya. Ini ya, entry yang di supply di area premium atau demand di discount. TP ini tidak kalah pentingnya. TP yang teraman adalah TP di area S&D lawan. Biasanya dengan metode seperti ini itu mendapatkan risk reward ratio minimal 1:3. Selanjutnya, ini adalah contohnya ya, tadi mapping seperti ini. Ini layar besarnya, kemudian ini marking S&D-nya. Lalu sudah tahu kita meletakkan order ini trennya bearish. Oleh karena itu kita akan entry di supply di area premium. Ini area entry kita di sini. SL di balik swing high, di balik supply ini. TP-nya ini ada area demand, kita TP di area demand ini.
Ini dapat RR 1:3. Ini before, lalu ini adalah ketika areanya sudah bekerja seperti ini. Lalu kita masuk yang kedua, tadi kita sudah menguasai teknikalnya. Sekarang yang tidak kalah pentingnya adalah manajemen resiko dan dipaket dengan psikologi. Di sini walaupun kita sudah mempelajari teknikal, tapi itu semua percuma kalau kita tidak menerapkan manajemen resiko yang baik. Manajemen resiko yang saya sarankan adalah memakai risk per trade. Jadi kita tahu kita entry di area SND. Lebar SND itu kan dapat beda-beda. Nah itu menyesuaikan. Jadi lotnya menyesuaikan dengan besar area dan balance-nya. Lalu kita perlu set juga maksimum daily loss-nya berapa. Apakah kita akan berhenti ketika loss 2 kali, 4 kali, 5 kali, itu kita perlu set. Lalu set juga rasionya. Di sini saya menyarankan minimal 1:3. Ketika ada setup 1:1, biasanya saya skip. Kalau 1:2 masih saya ambil. Lalu mindset, di sini saya perlu menerapkan, walaupun kita sudah tahu teorinya, kita sudah menerapkan dengan baik. Teknikal kita sudah master, risk per trade kita sudah terapkan, tapi ingat, jam terbang itu tidak pernah berbohong. Semua itu adalah proses, tidak ada yang instan. Di sini di dunia forex itu sudah banyak konten-konten yang mengajarkan kaya instan dan lain sebagainya. Nah, di sini kita berproses, belajar semuanya. Lalu trading itu adalah game of probability. Jadi semuanya ada probabilitasnya. Jadi ketika kita SL ataupun mengalami SL beruntun, consecutive loss, itu ada probabilitasnya, ada angkanya. Selama kita sudah menguji dalam jangka panjang, kita pasti akan mendapatkan profit. Kita akan surplus dalam jangka panjangnya. Jadi sangat wajar ketika kita mengalami SL beruntun ataupun mungkin ada bulan yang loss, itu sangat wajar. Yang terpenting, rekapan dalam periode tertentu, misalkan 1 tahun, itu surplus. Lalu ingat, untuk menjadi trader profesional itu wajib disiplin. Semua trader profesional itu disiplin dalam menjalankan trading plan-nya. Tidak FOMO, tidak serakah, tidak fear. Semuanya disiplin. Trading plan mereka apa? Sudah fix. Mereka jalankan seperti itu. Oke, sekarang kita simulasi. Tadi kita masuk ke pilar ketiga yaitu modal. Saya akan permisalkan 2. Misalkan kita punya modal 500 dan modal $50.000. Ini kita pakai fixed rate $1 Rp10.000. Jadi kalau modal kita misalkan $500 atau 5 juta, kita asumsikan kita profit konsisten 10% per bulan, maka hasilnya 120% per tahun. Setelah 1 tahun hasilnya seperti ini. Bisa di compound dan non-compound. Bandingkan dengan modal yang lebih besar. Walaupun profitnya hanya setengahnya, akan tetapi jumlah pada akhirnya itu tentunya lebih besar yang modal lebih besar. Jadi benar-benar memang modal itu penting. Modal tidak berbohong. Dengan modal lebih besar juga kita lebih tenang. Ini tadi ya, kita hanya profit lebih kecil itu sudah menghasilkan yang lebih besar. Jadi kita tidak perlu meresikokan persentasenya tidak usah terlalu besar. Nah, sekarang saya punya pertanyaan buat teman-teman. Bagaimana kalau teman-teman hanya punya modal misalkan $500, tapi teman-teman bisa berpotensi dimodali sampai dengan $100.000, bisa mengelola dana sebesar $100.000. Tentunya oke.